Oke ya. Nah, ini dia. Fa akhbirni anil ihsan. Ini hadis Nabi. Maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi bersabda bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau belum mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa engkau sedang dilihat Allah. Nah, itu dia. Jadi ihsan itu kita merasa dilihat Allah. Tapi kalau udah tinggi dia bisa melihat Allah. Melihat Allah itu begini, melihat Allah. Dilihat misalnya pohon kelapa. Allah yang bikin. Itu maksudnya. Bukan wujudnya Allah, bukan, tapi ciptaannya itu. Saya ngelihat bapak, ibu, wah inilah ciptaan Allah. Begitu, jadi Allahnya hadir. Bukan Allah, zatnya itu bukan. Nah, itu kalau udah bisa begitu setiap saat, nah itu udah tingkat tinggi, udah namanya hakul yakin dia. Nggak ada marahnya, nggak ada keselnya. Ada orang bandel misalnya apa, ya udah, memang Allah bikin begitu dia. Tapi kita nggak tahu nanti Allah robah lagi dia. Tergantung usaha dia, kan begitu enak jadinya gitu. Jadi nggak gegeran. Nah, gitu. Oke ya, nih. Tingkat al-yakin sampai dengan hakul yakin. Ini analoginya. Terakhir. Kita melihat gula. Gula itu manis. Yakin nggak manis gula? Yakin. Itulah namanya syariat. Kemudian berdasarkan apa gula itu manis? Oh, berdasarkan buku. Karena dibikin dari tebu. Saya baca. Itu namanya ilmu ma'rifat. Tahu dia. Nah, kemudian yang ketiga, gula ditaburkan di lantai beberapa saat, taruh. Banyak semut. Nah, itu namanya ainul yakin. Kita lihat sendiri. Wah, saya ainul yakin ini gula manis. Buktinya semut banyak nih. Nah, yang terakhir barulah di apa namanya gula itu diletakkan di lidah maka akan terasa manis. Itulah hakikat. Contohnya. Iya. Bikin contoh kan nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Manis, Pak. Manis, saya hakul yakin udah. Kenapa? Udah saya rasain. Begitulah kita berallah, bertuhan. Kalau lu sampai ke sana, Pak, mantep banget dah. Bener, serius nih. Itu makanya para wali-wali, para orang-orang soleh, para sahabat, para nabi, tuh Allah. Enak banget udah. Cuman kesononya itu harus ada mursid, harus ada pembimbing, harus ada ustadz yang nuntun. Ini kadang-kadang kebanyakan ustadz nuntunnya kemana? Kemana dibawa? Yuk, kalau mau saya tuntun. Makanya saya bikin pesantren nih. Walaupun sekarang virtual, suatu ketika insya Allah ada rezeki jadi faktual. Di mana? Di kaki Gunung Salak. Nginep kita di sana. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ngaji ini pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh nggak jelas. Kita gak sambung lagi nanti akan datang Muslim Kafah bagian ketiga. Insya. Yuk ada pertanyaan silakan. Jelas saya kira ya. Ada. Oh iya boleh Pak. Tadi kan ada susunan Muslim minum akhirnya. Iya. Di surat Al-Baqarah ayat 103 kalau salah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya. Takwa kamu dan jangan mati sebelum muslim. Kok targetnya muslim tadi bukan? Begini itu memahaminya begini. Jadi kata Allah surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ketika di Madinah, wahai orang yang mengaku beriman. Orang Yahudi ngaku beriman, orang Nasrani ngaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku beriman. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Naik ke peringkat kedua. Tapi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati setidak-tidaknya mati muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati mutakin. Itu maknanya penekanannya. Jangan mati fasik, mati munafik, jangan. Mati muslim lah. Setidak-tidaknya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati setidak-tidaknya kecuali itu maksudnya. Mati muslim. Kalau bisa mati mukmin. Paling bagus mati mutakin. Itu dia maknanya, Pak. Bukan muslim paling tinggi, bukan. Nah, itu menunjukkan dia bahwa muslim itu setidak-tidaknya muslimlah matinya.
Paling rendah dia di sisi Allah. Nah gitu kira-kira Pak ya. Superlatif gitu ya, naik. Iya naik dia ke atas. Makanya kalimatnya wala tamutunna, dan jangan kalian mati setidak-tidaknya, itu maksudnya begitu. Setidak-tidaknya mati muslim. Kalau bisa mati mukmin, paling bagus mati muttaqin. Nah, tinggal pilihan. Aku pengen mati muslim aja Ustadz. Kenapa? Hitung-hitung cari pengalaman di neraka tadi, silakan. Tapi nanti akhirnya masuk surga juga. Cuma iya gosong dulu dah gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi kah? Ibu-ibu? Ya, Bu. Satu lagi terakhir. Yakin aja, yakin loh. Terus? Menjalani. Nah itu dia. Nah ini bagus pertanyaannya. Cuman yakin doang tapi nggak ngerjain. Nah itu namanya keyakinannya tidak sempurna. Kenapa? Kata Nabi, al imanu iqrarum bilisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalu bil arkan. Kalau dia betul-betul beriman dan yakin, diyakinkan dalam kolbunya, dipraktekkan dengan perbuatannya. Kalau nggak dipraktekkan berarti omong doang gitu. Iya. Oh iya bisa fasik nanti ya tadi. Aku Islam doang tapi nggak ngerjain. Nah nggak benar itu berarti keyakinannya. Salah dia. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Aku cinta padamu. Ngomong doang. Buktinya beli bakso aja kagak mau. Ya, nah bisa, harus dibuktikan kan begitu. Cacat akidahnya, nggak benar. Nah, aku beriman kok begitu. Begitu kira-kira. Tadi ada orang itu bisa, saya yakin ada azab kubur, yakin ada azab neraka. Tapi dia bohong juga, korupsi juga. Ya, berarti nggak yakin. Kalau dia yakin betul-betul ada azab kubur, nggak mau dia main judi online, nggak mau dia berbuat bohong, curang, nggak mau. Kalau betul-betul yakin. Iya, begitu juga Ustadz kalau dia yakin ada azab kubur, ada azab neraka, nggak mau dia makan uang masjid, uang anak yatim, nggak mau. Kalau bener yakinnya, masalahnya nggak bener yakinnya, makanya begitu dia perbuatannya. Udah, itu kuncinya Pak ya. Alhamdulillah. Satu lagi terakhir lah. Muhsin. Begini Pak, perhatikan. Jadi di antara muttaqin sama mukmin itu ada sifat orangnya. Kalau orang mukmin sifatnya mukhlisin. Mukhlisin sifat. Kalau orang muttaqin sifatnya muhsinin dan mukhlasin. Nah, itu sifat dia. Orang mukmin mukhlisin, orang muttaqin mukhlasin. Pakai la dia. Diikhlaskan Allah. Kalau orang mukmin masih dia subjektif. Kalau mutakin dia sudah objek. Jadi sudah Allah yang mengikhlaskan, nggak akan berubah. Kalau orang mukmin masih bisa berubah dikit-dikit. Nah kalau orang mutakin muhsinin dia selalu memperbaiki diri. Gitu Pak ya. Alhamdulillah. Cukup saya kira. Kalau kita teruskan sampai zohor ini. Capek juga saya ngomong terus. Oke, yuk kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wansur man nasruddin wakhzul man khadal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin,
khususan fi Indonesia wa Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.